Tijani Reinders, kini telah menjadi sosok yang luar biasa bagi AC Milan dalam membuat permainan, mencetak gol, dan melakukan tackle. Dia melakukan semuanya di tengah lapangan. Selain itu, ia juga mampu mengendalikan lini tengah dengan umpan dan visi yang tepat. Namun, ia juga efektif saat tidak menguasai bola karena kecerdasan taktis dan tingkat kerja yang tinggi. Reinders mewarisi deretan nama gelandang hebat Belanda yang pernah bermain untuk AC Milan seperti Ruud Gullit, serta Clarence Seedorf. Meski penampilannya sedang naik daun, mengapa tidak ada yang membicarakan Reinders? Lalu, seberapa hebat ia di atas lapangan? Mari kita ulas kisahnya. Tijani Martinus Jan Reinders, atau lebih dikenal dengan sebutan Reinders. Lahir pada tanggal 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda. Dia adalah putra dari mantan pemain sepak bola Martin Reinders. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Tijani Reinders lebih mirip seperti pemain Asia Tenggara lainnya daripada pemain Belanda pada umumnya? Hal itu dikarenakan ia memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Perjalanan Reinders di dunia sepak bola dimulai ketika ia bergabung ke tim muda FC Twente tahun 2011, memasuki usia remaja, atau sekitar tahun 2015. Ia dilepas ke CSV 28 dan bermain selama 1 tahun. Musim panas tahun 2016, ia bergabung dengan tim kota kelahirannya PEC Zwolle, di mana ia kemudian naik level dan muncul di tim utama klub. Setahun kemudian, ia pindah lagi ke AS Alkmaar, di mana ia awalnya bermain untuk tim cadangan. Berkat bakat dan keterampilannya, ia dipromosikan ke tim utama tahun 2018. Namun, klub merasa ia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang, sehingga mereka meminjamkannya selama 6 bulan ke RKC Waalwijk tahun 2020. Namun selama masa peminjaman, ia hanya bermain 8 pertandingan saja. Sekembalinya dari masa peminjaman, ia dengan cepat menjadi bagian dari tim utama. Perkembangan profesionalnya sangat menonjol, dan itu menunjukkan betapa berkomitmennya gelandang Belanda keturunan Indonesia itu. Bakatnya mencapai puncak di musim kompetisi 2022-23. Reinders berperan penting dalam lini tengah AS Alkmaar, dan membuat 46 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia juga mencetak 7 gol dan 5 assist yang menunjukkan kualitas menyerangnya. Penampilannya sangat penting dalam perjalanan AS Alkmaar ke semifinal Liga Konferensi UEFA. Fleksibilitasnya memungkinkan untuk unggul dalam berbagai peran di lini tengah. Dimanapun ia bermain, ia selalu menunjukkan visi dan keterampilan teknisnya yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengendalikan tempo permainan dan memberikan umpan yang tepat, membuatnya menjadi sosok utama bagi tim. Kualitas-kualitas inilah yang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar Eropa pada kala itu. Namun, ia menyetujui transfernya ke AC Milan bulan Juli 2023. Sebenarnya ada beberapa isu tentang kemungkinan ia bergabung dengan Barcelona. Namun menurut Reinders sendiri, ia merasa bahwa di Milan lebih cocok secara taktis untuknya. Reinders dengan cepat berubah dari bakat Belanda yang cukup tidak dikenal kini bergabung dengan salah satu klub terbesar di Italia. Di tim merah hitam itu, ia menandatangani kontrak selama 5 tahun dan berambisi membantu I Rossoneri merengkuh Scudetto lagi. Pada tanggal 21 Agustus, ia membuat start kompetitif pertamanya dalam pertandingan melawan Bologna. Pada tanggal 11 November, ia mencetak gol pertamanya dari aksi individu yang indah melawan Lecce. Sebelum ia mencetak gol pertamanya, ia telah berkontribusi atas 2 asisnya dalam debutnya melawan Bologna dan juga kemenangan atas Cagliari. Meskipun menjadi pendatang baru, ia dengan cepat memantapkan dirinya menjadi tokoh penting di lini tengah tim dengan fleksibilitasnya, kualitas teknisnya, serta kecerdasannya. Musim pertamanya di AC Milan, ia secara otomatis meningkatkan dinamika di lini tengah tim, dan itu adalah ciri khas kemampuannya untuk bertransisi cepat dari bertahan ke menyerang. Ia mengejar pemain lawan untuk memenangkan bola kembali, dan kemudian setelah ia memiliki bola, ia dengan cepat memainkan umpan sempurna ke Rafael Leao. Jika kita melihat langkah AC Milan musim 2023-24, I Rossoneri memang terkadang tampil tidak konsisten. Namun, Reinders adalah salah satu dari sedikit pemain yang tampil konsisten. Itulah mengapa, ia membuat 50 penampilan di musim pertamanya di semua kompetisi.
Dengan torehan 4 gol dan 4 assist, Anda harus ingat bahwa ia bermain dalam peran yang lebih dalam. Sehingga, gol dan assist-nya bukanlah prioritas baginya dalam sistem permainan melainkan tugas utamanya adalah untuk menentukan tempo permainan dan membantu mengendalikan pertandingan menjadi agresif. Kemudian bertahan memenangkan bola kembali dari lini tengah. Di dalam skemanya, ia berperan sebagai gelandang tengah yang beroperasi sebagai salah satu pivot ganda dalam formasi 4-2-3-1. Di akhir musim, Stefano Pioli pun dipecat digantikan Paulo Fonseca. Musim keduanya di AC Milan, ia dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupannya di Italia. Lantaran, ia memiliki musim yang jauh lebih baik secara statistik daripada musim pertamanya. Ia menciptakan assist melawan Torino, lalu membuat assist lagi dalam derby Milan. Kemudian, ia mencetak 2 gol melawan Empoli dan juga mencetak gol penentu melawan AC Monza. Hingga akhirnya, ia diberi penghargaan MVP untuk pertandingan itu. Fleksibilitasnya telah ditampilkan sepenuhnya, saat ia beroperasi sebagai salah satu gelandang bertahan serta terkadang perannya sebagai nomor 10. Reinders tidak hanya tampil bagus di Serie A saja, ia juga tampil apik di Eropa dengan 2 gol melawan klub Brugge, dan kemudian mencetak gol kala melawan Real Madrid. Terkhusus penampilannya melawan Madrid, itu adalah salah satu penampilan terbaiknya semenjak berseragam AC Milan. Dia adalah yang paling dominan di laga itu mengalahkan nama-nama besar seperti Mbappe, Vinicius, dan Bellingham. Memang tidak terbantahkan, penampilan Reinders lah yang menarik perhatian semua orang pada laga itu. Dia benar-benar memiliki kombinasi kualitas yang sulit ditemukan. Sebenarnya, gaya bermainnya sering digambarkan sebagai seni yang diimplementasikan ke dalam gerakannya, serta kemampuannya mengeksekusi umpan yang tepat terlihat begitu mudah baginya. Saat bermain, ia adalah salah satu pemain terpenting AC Milan. Ia adalah jantung dan jiwa lini tengah yang tidak hanya mendikte permainan, namun juga bersedia melakukan pekerjaan kotor secara defensif. Sekarang, nilai pasarnya naik berkali-kali lipat. Ia dibeli dengan harga 2 juta euro dari AS Alkmaar, dan valuasinya saat ini berada lebih dari 50 juta euro. Sehingga, lonjakan kinerja dan valuasinya telah menarik perhatian klub papan atas Eropa lainnya, termasuk klub papan atas Inggris Manchester City dan Chelsea yang sedang mengawasinya dalam hal memperkuat opsi lini tengah mereka. Meskipun Milan benar-benar ingin mempertahankan servisnya, ia adalah salah satu landasan strategi permainan Rossoneri. Meski di barisan depan tim memiliki pemain seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic, namun tetap saja Anda membutuhkan orang seperti Tijani Reinders untuk dapat menghubungkan pertahanan dengan serangan. Kini, pemain keturunan Indonesia itu telah berkembang menjadi gelandang papan atas Eropa. Dia adalah orang yang mampu memengaruhi pertandingan berisiko tinggi. Jika Anda tidak percaya, coba lihat dan saksikan cuplikan individunya dalam pertandingan melawan Real Madrid di Liga Champions kemarin. Reinders adalah gelandang potensial kelas dunia, dan berkualitas tinggi. Itulah mengapa Milan benar-benar berusaha untuk segera mengamankan servisnya dengan menawari perpanjangan kontrak dengannya. Selain di klub, ia juga fantastis untuk tim nasional Belanda. Dalam ajang UEFA Nations League, ia turut mencetak gol dan assist melawan Bosnia-Herzegovina dan juga mencetak gol kala melawan Jerman. Dia dan Gravenberch adalah bintang masa depan tim nasional Belanda. Itulah sekilas kisah tentang Tijani Reinders yang telah Bang Amin ulas. Jika kalian ingin mengkoreksi atau sekedar menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.